Dengan langkah tenang dan perlahan, Pak Sutris berjalan sambil melafalkan doa, hingga bau dan suara tersebut perlahan menghilang. Sekarang tinggal Pak Sutris harus lebih berkonsentrasi, agar kejadian tadi siang, yakni menginjak oyot Mimang, tidak terulang lagi. Dalam perjalanannya, sesekali dia mencium bau dupa. Padahal dia yakin, tidak ada orang lain yang mendaki ke jalur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan limpahkan rezekinya. Selamat datang di Halusinasi. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan suatu kisah yang ditulis oleh akun Twitter @nisaramadan08. Seperti biasa, bagi kalian yang ingin baca langsung ceritanya, link kami sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ayo mulai. Sekitar tahun 2016, jalur Kunjoro Wesi masih jarang diminati oleh para pendaki. Selain karena base campnya yang jauh, untuk menuju puncak pun jalan masih cukup terjal. Berbeda sekali dengan jalur via Tamiajeng yang sudah terkenal di mana-mana. Namun keindahan jalur Kunjoro ini yaitu terdapat banyak sekali situs-situs kepurbakalaan berupa candi-candi. Mulai Candi Wayang, Gajah Mungkur, Candi Istana, dan lain-lain. Mungkin dari banyaknya situs di jalur ini membuat para pendaki sering berpikir mistis bila melewati jalur ini. Pak Sutris merupakan seorang juru kunci dan seorang juru rawat situs yang tinggal di kaki Gunung Penanggungan. Setiap harinya beliau selalu menerima tamu dan pengunjung dari berbagai daerah untuk sekedar permisi ketika akan mendaki ke Gunung Penanggungan. Waktu itu, Pak Sutris menerima tawaran untuk menjadi porter sekaligus teman mendaki oleh seseorang. Sebut saja namanya Pak Bambang. Pak Bambang ini rupanya ingin melakukan kegiatan penelitian dan ekskavasi terhadap candi-candi yang ada di Gunung Penanggungan. Dan salah satu jalur yang dia pilih adalah lewat Kunjoro Wesi. Dengan jalur melewati percandian dan akan menginap di Candi Kendali Sodo. Rupanya kegiatan Pak Bambang hampir melingkupi separuh area dari Gunung Penanggungan. Pak Sutris menyanggupi. Pendakian mereka berdua akan dimulai besok pagi. Mengingat Pak Bambang baru sampai di Desa Kunjoro pada pukul 5 sore. Sambil menyiapkan persiapan untuk mendaki, mereka pun berbicara mengenai jalur gunung yang akan mereka lalui. Rencana awal ke Candi Wayang, kemudian Gajah Mungkur, turun ke Candi Kerajaan, terus ke Kendali Sodo. Bisa kan Pak? Tanya Pak Bambang. Ya bisa saja. Cuma kalau ke Kendali agak jauh dan lumayan sensitif juga di situ. Mau nginap di situ? Balas Pak Sutris. Walah Pak, sudah bukan zamannya takut sama hantu. Oh cuma candi aja. Sudahlah tenang saja Pak, nggak apa-apa. Ujar Pak Bambang dengan nada sedikit mengejek. Mendengar itu Pak Sutris hanya menghela nafas panjang. Sebagai juru kunci tentunya dia tahu mana saja candi yang bisa buat ngecamp dan candi yang disakralkan. Dan Pak Sutris mau tidak mau menuruti keinginan Pak Bambang. Mungkin agar Pak Bambang mengerti maksud peringatan dari Pak Sutris. Esok paginya, setelah sarapan dan kembali mengecek peralatan, mereka mulai mendaki. Tak lupa juga Pak Sutris membawa golok untuk memangkas jalur yang memang belum dikenal ramai sebagai jalur pendakian. Kontur tanah yang keras dan jalur yang langsung menanjak membuat Pak Bambang kesulitan mengimbangi kecepatan langkah dari Pak Sutris. Sesekali ada ucapan break atau berhenti dari Pak Bambang, sekaligus membuat Pak Sutris harus menghentikan langkahnya. Jalur itu memang masih sangat asri,
Sepanjang jalur banyak sekali kicauan merdu burung dan serangga hutan. Beberapa ayam hutan pun juga nampak malu-malu berlarian di sekitar jalur. Pepohonan yang rindang membuat pendakian mereka tidak terlalu berat. Sampai 1,5 jam berjalan, tibalah mereka di Candi Wayang. Area candi ini lumayan luas, bila digunakan sebagai tempat camping. Pak Bambang kemudian mengamati relief candi yang masih bagus. Tapi sayangnya, beberapa tangan usil mencuri simbol dan arca yang ada di candi ini. Kok bisa hilang, Pak? Tanya Pak Bambang. Lah, maling dengan yang jaga masih pintaran malingnya, Pak. Lagian, saya juru kunci cuma sendiri. Ya sulit, tutur Pak Sutris. Dan setelah dinilai cukup, mereka memutuskan lanjut menuju Candi Gajah Mungkur. Dinamakan Gajah Mungkur karena memang terdapat arca gajah di depan candi tersebut. Sebuah mahakarya yang fantastis dari nenek moyang kita terdahulu. Pak Bambang sibuk menganalisis, sementara Pak Sutris membersihkan semak-semak yang ada di sekitar candi. Astagfirullahaladzim, kata Pak Sutris tersentak kaget. Sontak Pak Bambang menoleh ke arah Pak Sutris. Kemudian mendatangi Pak Sutris yang masih diam berdiri. Ada apa, Pak? Tanya Pak Bambang. Pak Sutris tak menjawab. Dia kemudian mengajak Pak Bambang meninggalkan tempat itu. Dan setelah sampai di candi, barulah beliau bercerita. Waktu aku memangkas rumput, seperti ada dedaunan mengumpul. Setelah aku tiup, ternyata ada ular besar sedang tidur di situ. Sisiknya tebal dan besarnya sepohon pisang. Untungnya nggak kebacok, tutur Pak Sutris yang masih agak kaget. Alah Pak, wong cuma ular, tak kirain ada apa. Ya sudah, ayo makan dulu, sudah jam makan siang ini, ucap Pak Bambang dengan enteng. Saat makan siang, Pak Sutris masih memikirkan tentang ular itu. Seumur hidupnya menjadi juru kunci, baru kali ini dia melihat ular sebesar itu. Pikir apa sih, Pak? Tenggol Pak Bambang yang melihat Pak Sutris masih terdiam. Anda yakin tetap lanjut ke Kendali Sodo? Tanya Pak Sutris. Ya jelas yakin loh, Pak. Memang kenapa? Tanya Pak Bambang. Seumur hidup, aku belum pernah melihat ular sebesar itu. Biasanya, kalau sudah begini akan ada pertanda kurang baik. Jelas Pak Sutris. Sudahlah Pak, itu cuma ular. Terus di gunung ada ular sebesar itu ya wajar. Sudah, nggak usah mikir macam-macam. Masa gara-gara lihat ular saja nyali Anda sudah ciut? Sahut Pak Bambang. Pak Sutris hanya diam. Batinnya bergelut. Kalau saja ini bukan tugas, pasti dia akan kembali turun. Ya sudah, bantu baca doa ya. Semoga tidak ada apa-apa, pinta Pak Sutris. Iya Pak, sudahlah, nggak usah mikir yang aneh-aneh, balas Pak Bambang. Lagi-lagi Pak Sutris hanya bisa mengelai nafas panjang. Setelah makan siang, akhirnya mereka putuskan untuk langsung berjalan menuju Candi Kendali Sodo. Karena mengingat jarak candi masih cukup jauh dan juga harus menerabas jalur hutan yang masih lumayan rimbun. Dan selama menebas tumbuhan yang ada, Pak Sutris tak henti-hentinya berdoa, meskipun dengan nada yang sangat pelan. Sementara Pak Bambang sibuk mengatur tas kerilnya yang cukup besar, agar terhindar dari ranting dan duri yang ada di tumbuhan semak yang terpangkas. Suasana langit yang semula terang, lambat laun berubah menjadi senja. Pak Sutris terdiam, karena menurut perhitungannya seharusnya mereka sudah sampai di Kendali Sodo. Sebentar Pak, berhenti dulu, ucap Pak Sutris. Kok belum sampai juga ya Pak? Keluh Pak Bambang. Pak
Pak Sutris langsung mengira bahwa mungkin saja dia atau Pak Bambang tidak sengaja menginjak Oyot Mimang. Karena kira-kira 3 jam perjalanan harusnya mereka sudah sampai di Candi Kendali Sodo. Oyot Mimang atau akar Mimang mempunyai mitos sebagai akar gaib, di mana orang-orang yang menginjak akar tersebut dapat membuatnya berputar-putar, melewati daerah yang sama selama berkali-kali, atau jarak perjalanan yang ditempuh menjadi sangat jauh. Dalam keadaan tersebut, akhirnya Pak Sutris merapalkan beberapa doa khusus, agar sinergi antara pikiran dan fisiknya terhindar dari pemikiran yang aneh-aneh. Setelah berdoa, beliau membasuh kedua kakinya dan kaki Pak Bambang, dengan harapan bila memang salah satu di antara mereka tidak sengaja menginjak Oyot Mimang, maka gangguan gaib tersebut dapat segera hilang. Dan alhamdulillah, setengah jam kemudian, tepatnya jam 5 sore, mereka berdua sampai di Candi Kendali Sodo. "Ayo Pak, dirikan tendanya. Pak Mali mau surup," ajak Pak Sutris. Mereka pun segera mendirikan tenda. Dan setelah tenda berdiri, Pak Sutris langsung memasak untuk makan malam. Sementara Pak Bambang menyempatkan meneliti situs Kendali Sodo, walaupun hari sudah menjelang petang. Dari tenda, samar-samar Pak Sutris mendengar bahwa Pak Bambang sedang berbicara dengan seseorang. Tapi siapa? Tak berapa lama Pak Bambang kembali ke tenda. Dan karena penasaran, Pak Sutris langsung bertanya kepada Pak Bambang. "Ada apa, Pak? Kok saya tadi dengar Anda seperti berbicara dengan seseorang?" tanya Pak Sutris. "Ada ibu-ibu sendirian, habis beribadah di candi, Pak," jawab Pak Bambang. Dan mendengar jawaban Pak Bambang, Pak Sutris langsung terperanjat, seperti tak percaya apa yang dia dengar. "Beneran, Pak?" kata Pak Sutris. "Lah iya, emang ada apa, Pak?" tanya Pak Bambang penasaran. "Pak, jalur menuju Candi Kendali Sodo ya hanya jalur yang kita lewati. Nggak ada jalur lain," ucap Pak Sutris lirih. Seketika tubuh Pak Bambang melemas. Rupanya mentalnya sudah mulai goyah. "Terus gimana ini, Pak?" ujar Pak Bambang tanpa ketakutan. "Ya sudah, nggak apa-apa. Banyak doa saja, Pak. Saya yang jaga tenda, Anda istirahat saja. Besok kan masih ada candi yang harus dikunjungi," jawab Pak Sutris. Sudah, Pak. Besok langsung turun saja. Kapan-kapan dilanjut lagi ke candinya," ucap Pak Bambang. Rupanya setelah mengalami kejadian di luar nalar, keberanian Pak Bambang langsung luntur. Senja perlahan berubah menjadi malam, dan suasana di sekitar menjadi gelap gulita. Pak Sutris lalu meminta izin untuk mencari kayu bakar di sekitar candi. Pak Bambang awalnya keberatan. Namun, karena sadar bahwa dia juga butuh penerangan, makanya mau nggak mau dia akan menjaga tenda sendirian. Tapi sebelum pergi, Pak Sutris berpesan kepada Pak Bambang bahwa jangan pernah mencoba keluar tenda sekalipun ada yang memanggil namanya atau mendengar sesuatu di luar tenda. "Hiraukan saja, nanti saya sendiri yang akan datang membuka pintu tenda ini," tegas Pak Sutris. "Jangan lama-lama loh, Pak," ucap Pak Bambang. "Enggak, banyak doa saja ya, Pak," kata Pak Sutris. Pak Sutris lalu menutup pintu tenda, meninggalkan Pak Bambang sendirian. Dan malam itu akan menjadi terasa sangat panjang bagi keduanya. Pak Sutris pergi mencari kayu bakar berbakar hand lamp dan sebuah parang. Sementara Pak Bambang mau tidak mau harus menggunakan senter di HP-nya.
Karena sedari awal, Pak Bambang tidak berpikir bahwa akan mengalami kejadian seperti ini. Setelah memeriksa sekeliling candi, Pak Sutris hanya menemukan beberapa kayu dan ting kering. Dirasa kurang, Pak Sutris akhirnya memberanikan diri untuk menyusuri jalur yang dia lewati tadi siang. Karena memang hanya itu satu-satunya jalur pada waktu itu. Sebenarnya Pak Sutris bisa saja sedikit menuruni jalur celeng yang ada di bawah candi. Namun, karena medan yang terlalu curam dan banyak pijakan yang ditumbuhi lumut, Pak Sutris tidak mau mengambil resiko. Dalam perjalanan, Pak Sutris seringkali merasa bahwa dia diikuti oleh seseorang. Tapi bukan karena ada suara langkah kaki, namun sesekali ada angin semilir yang kadang-kadang berembus di tengkuknya. Pak Sutris lebih memilih untuk tidak menggubrisnya, sampai dia tiba di suatu pohon yang sudah cukup kering, di mana di sebelah pohon itu terdapat pula pohon asam berukuran besar. Pak Sutris mulai memotong pohon kering tersebut. Tak lupa pula dia berdoa dan meminta izin. Dalam keheningan malam, Pak Sutris hanya mendengar suara tebasan parangnya yang berusaha merubuhkan pohon kering itu. Hingga ketika dia hampir selesai merubuhkan pohon tersebut, dia seperti mencium bau ketela yang dibakar terlalu lama, sehingga menimbulkan bau gosong. Tiba-tiba dia mendengar suara auman harimau di belakangnya. Auman tersebut begitu keras, sampai-sampai dengkulnya terasa lemas. Dia sadar bahwa jika dia berlama-lama di situ, dia akan berada dalam posisi yang sangat bahaya. Dengan langkah tenang dan perlahan, Pak Sutris berjalan sambil melafalkan doa, hingga bau dan suara tersebut perlahan menghilang. Sekarang tinggal Pak Sutris harus lebih berkonsentrasi, agar kejadian tadi siang, yakni menginjak oyot Mimang, tidak terulang lagi. Dalam perjalanannya, sesekali dia mencium bau dupa. Padahal dia yakin, tidak ada orang lain yang mendaki ke jalur ini. Tapi alhamdulillah, di sisa perjalanannya menuju tenda, Pak Sutris tidak lagi mengalami gangguan-gangguan lagi. Setelah meletakkan kayu bakar, Pak Sutris kemudian membuka tenda. Tiba-tiba dia terkejut melihat Pak Bambang tidur telungkup, seperti orang yang ketakutan. Pak Sutris pun coba untuk membangunkan, dan tak berapa lama Pak Bambang terbangun. Dia mencoba memperjelas apa yang dia lihat. Setelah dia yakin bahwa yang dia lihat di depannya adalah Pak Sutris, dia kemudian berbicara dengan terbata-bata. Ini betul Anda kan, Pak?" tanya Pak Bambang. "Lah ya benar, Pak. Memangnya ada apa, Pak?" tanya Pak Sutris. Dengan tangan gemetar, Pak Bambang kemudian meraih botol air minum. Kemudian dia mulai minum. Setelah dirasa cukup tenang, barulah dia bercerita. Pak Bambang berkata, setelah beberapa saat Pak Sutris meninggalkan tenda, sudah pasti Pak Bambang menjadi seorang diri di dalam tenda. Sembari mengisi keheningan, Pak Bambang memutar MP3 dari HP-nya. Pak Bambang sendiri memang menyukai lagu-lagu nostalgia dan lagu-lagu tembang Jawa. Tapi tiba-tiba, lagunya berganti sendiri. Entah karena HP-nya yang mendadak konslet atau bagaimana, MP3 di HP-nya terus-terusan memutar tembang Jawa. Padahal Pak Bambang yakin, dia tidak menyentuh atau mengalihkan lagu yang lainnya. Dan suara tembang Jawa itu tiba-tiba mengeras dengan sendirinya, sehingga membuat Pak Bambang panik. Dia terus berusaha mengecilkan, tapi tidak bisa. Karena sudah diliputi rasa takut, Pak Bambang kemudian mematikan HP-nya. Dan barulah saat itu lagu tersebut benar-benar mati. Tapi otomatis senter yang ada di belakang HP-nya juga mati. Dan suasana saat itu benar-benar gelap. Tak berapa lama Pak Bambang tiba-tiba mencium semerbak bau dupa. Dia terdiam. Dia terus coba meyakinkan bau tersebut. Memang benar, itu bau dupa. Dan lama-kelamaan bau dupa itu semakin kuat. Tapi
Kali ini diikuti dengan terdengarnya suara lonceng. "Pak, Pak Sutris," kata Pak Bambang. Dengan harapan suara lonceng itu berasal dari Pak Sutris. Tapi tak ada jawaban. Beberapa kali Pak Bambang memanggil, hasilnya tetap sama. Hening. Hingga akhirnya Pak Bambang yang semula duduk, kini dengan lesu membaringkan tubuhnya. Sampai ketika dia berhasil menyalakan HP dan senternya. Dari pantulan cahaya, dia melihat beberapa orang lewat di depan tendanya. Dan yang membuat Pak Bambang ketakutan, orang-orang yang lewat tadi, langkah suara kakinya tidak terdengar. Dia hanya mendengar orang-orang tersebut berbicara sesuatu, tapi Pak Bambang tidak paham apa yang mereka bicarakan. Sebenarnya Pak Bambang ingin keluar tenda. Dia ingin memastikan bahwa orang-orang tersebut asli atau tidak. Tapi untungnya, Pak Bambang teringat pesan dari Pak Sutris. Entah karena kapok atau gimana, Pak Bambang akhirnya lebih memilih untuk tidak keluar tenda. Dia hanya bisa berdoa dan berharap semua ini segera berlalu. Dia kemudian melihat jam. Saat itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tapi belum ada tanda-tanda kedatangan dari Pak Sutris. Sementara itu suara di luar tenda masih ramai orang bercakap-cakap. Hingga pada suatu ketika Pak Bambang mendengar suara Pak Sutris. Pak Bambang, kesinilah bantu aku," kata suara itu. Pak Sutris, Anda di mana?" sahut Pak Bambang dari dalam tenda. "Di sini Pak, kesinilah, bantu aku. Kayunya banyak ini loh," jawab suara itu. Pak Bambang hampir saja membuka pintu tenda, sampai dia dikagetkan dengan suara tertawa seorang laki-laki. Dia mengurungkan niatnya, dan kembali terduduk lemas di dalam tenda. "Orang tidak berani saja, sok nantang-nantang. Memang manusia tidak tahu batas." Ujar suara dari luar tenda. Mendengar itu Pak Bambang meringkukkan badannya. Dia sudah sangat ketakutan. Kini dia menyesal karena sudah keterlaluan meremehkan situs Gunung Penanggungan. Suara ramai di luar tenda masih terdengar sangat jelas. Aroma dupa pun semakin menguat. Dan suara lonceng juga berirama. Seakan-akan memang ada peribadatan yang dilaksanakan di Candi Kendali. Sampai dalam diamnya, Pak Bambang dikejutkan dengan suara geraman seorang laki-laki. Suaranya cukup berat, dan sepertinya tidak cukup senang. Bau dupa tadi perlahan-lahan berubah menjadi bau ketela yang dibakar sampai mengeluarkan bau gosong. Pak Bambang tambah lemas. Dia terus mencoba untuk berdoa. Tapi rasa takutnya sudah melebihi kecakapannya dalam mengucapkan doa. Sehingga dia hanya bisa lancar membacakan basmalah beberapa kali. Sampai akhirnya perlahan pintu tenda mulai terbuka. Saat itu dia merasa ada yang menyentuh-nyentuh kakinya. Dengan sisa keberaniannya, dia pun keluar dari selimut dan menoleh ke arah kakinya. Tapi untungnya itu Pak Sutris. Dan Pak Sutris yang melihat Pak Bambang ketakutan akhirnya menenangkan Pak Bambang. Dia mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Semoga. Setelah membuat api unggun dan suasana sedikit kondusif, Pak Sutris kembali menanyakan tujuan Pak Bambang tentang penelitiannya ke candi-candi berikutnya. "Bagaimana Pak? Dilanjut apa tidak?" tanya Pak Sutris. "Tidak usah Pak, besok pagi langsung turun saja," ajak Pak Bambang. "Ya sudah kalau begitu," balas Pak Sutris. Keduanya sejenak menikmati gugusan bintang dan gemerlapnya lampu kota di bawah pada malam hari. Sejenak mereka melupakan ketakutan dan kekacauan batin atas kejadian yang mereka alami hari ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pendakian kali ini
begitu rumit dalam benak Pak Sutris. Waktu sudah menunjukkan jam 12:05. Mereka berdua pun masuk ke dalam tenda. Suasana menjadi sedikit hangat karena api unggun. Badan yang sudah letih dan pikiran yang lumayan kacau membuat mereka berdua langsung tertidur pulas. Padahal Pak Sutris di awal sudah berencana untuk tidak tidur. Tapi mungkin karena terlalu capek, akhirnya dia tertidur. Dalam keheningan malam dan di balik hangatnya selimut, tiba-tiba Pak Bambang terbangun karena mendengar sesuatu. Pak, itu suara apa? Tanya Pak Bambang. Pak Sutris yang kesadarannya belum 100% juga mendengar suara itu. Suara gemuruh. Suaranya begitu jelas, seperti ada longsoran tanah menuju tenda mereka. Pak Sutris sontak keluar tenda. Dia menyorotkan senternya, memeriksa keadaan tenda dan candi. Tapi tidak ada apa-apa. Suasana sangat hening. Pak Sutris kemudian kembali masuk dan mengatakan mungkin tadi hanya halusinasi mereka berdua. Namun Pak Bambang menolak anggapan itu. Dia bersikeras bahwa suara tersebut seperti terdengar sangat nyata. Tapi kalau mungkin itu halusinasi, tidak mungkin Pak Sutris juga ikut mendengarnya. Benar juga. Karena tidak mau berdebat, Pak Sutris pun akhirnya berinisiatif untuk terjaga di sisa malam itu. Sementara Pak Bambang kembali melanjutkan tidurnya. Tapi lagi-lagi, Pak Sutris seperti disirep. Dia kembali tidur. Sampai pada jam 3 pagi, Pak Bambang kembali dikejutkan dengan suara batu dilemparkan ke arah atas tendanya. Lama-kelamaan batu tersebut seperti tambah besar. Hingga suara yang dihasilkan seperti batu besar yang jatuh. Karena merasa sudah tidak tahan lagi, Pak Bambang kemudian membangunkan Pak Sutris. "Sudah Pak, ayo turun saja sekarang," kata Pak Bambang. Pak Sutris pun seperti tidak menolak. Dia mengiyakan. Kemudian Pak Sutris keluar tenda terlebih dahulu. Ketika dia melihat ke atas, tampak tidak terjadi apa-apa, selain angin gunung yang berembus sepoi-sepoi. Tapi saat dia mengarahkan pandangannya ke salah satu sudut candi, dia melihat sepasang mata merah yang menyala. Yang membuatnya terlihat menakutkan adalah bahwa sepasang mata merah tersebut terletak berada di atas jurang. "Pak, cepat diselesaikan kemas-kemasnya," kata Pak Sutris. Setelah Pak Bambang keluar, mereka berdua langsung merubuhkan dan menepikan tenda. Setelah dirasa tidak ada yang tertinggal lagi dan api unggun benar-benar sudah mati, mereka berdua akhirnya bergegas untuk turun. Saat akan turun, Pak Sutris melihat adanya sekelebat bayangan hitam yang masuk ke dalam serambi candi. Dan tepat jam 4 pagi, saat adzan subuh berkumandang, Pak Sutris dan Pak Bambang sudah tiba di Candi Wayang. Mereka berucap syukur, sekaligus bingung. Bagaimana bisa mereka sampai di Candi Wayang secepat ini? Mengingat mereka butuh 4-5 jam untuk sampai ke Kendali Sodo. Sampai akhirnya jam 5 pagi lebih 15 menit mereka berdua sampai di rumah Pak Sutris. Dan istri Pak Sutris yang kebetulan sedang membersihkan halaman ikut kaget melihat suami dan tamunya pulang lebih awal. "Loh, katanya menginap 2 hari 2 malam Pak," tanya istri Pak Sutris. "Buatkan minum dulu, nanti tak ceritakan," kata Pak Sutris. Istri Pak Sutris lalu masuk ke dalam rumah, meninggalkan Pak Sutris dan Pak Bambang yang campur aduk. Tapi mereka tetap mengucapkan banyak syukur bahwa mereka dapat pulang dengan lancar dan selamat. Dengan cepat pula. Setelah istrinya selesai membuatkan teh hangat, Pak Sutris pun menceritakan semua kejadian yang dia alami. Dan mendengar itu, istri Pak Sutris hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Oke teman-teman, sampai di sini ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe.
agar gak ketinggalan sama cerita yang lain. Terima kasih.